Subbab yang pertama yaitu intangible asset issues. Yang pertama ada karakteristik. Jadi aset tidak berwujud memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama dapat dikenali. Agar dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan atau dapat dijual atau dialihkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum yang darinya manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki keberadaan fisik. Aset tidak berwujud memperoleh nilainya dari hak dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kemudian yang terakhir yaitu bukan aset moneter. Aset tak berwujud memberikan manfaat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasikannya sebagai aset tidak lancar. Yang kedua yaitu valuation. Yang pertama, pembelian aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang dibeli dicatat sebesar harga pokok. Harga pokok meliputi harga pembelian dan seluruh biaya untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Biaya yang termasuk antara lain biaya hukum dan biaya insidental lainnya. Jika aset diperoleh melalui pertukaran saham atau aset lain, maka nilai aset ditentukan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar aset yang diterima. Yang kedua itu aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Perusahaan membebankan semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu amortization of intangibles. Pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis disebut amortisasi. Aset tak berwujud memiliki salah satu dari dua jenis berikut. Yang pertama, aset tak berwujud dengan masa berlaku terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud berumur terbatas mereka dengan membebankan biaya secara sistematis selama masa manfaatnya. Faktor-faktor dalam menentukan masa manfaat yaitu yang pertama, penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan, yang kedua, pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya, yang ketiga, ketentuan apapun, hukum, peraturan, atau kontrak yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan masa berlaku hukum atau kontraktual aset tanpa biaya yang besar. Yang keempat yaitu tingkat pengeluaran pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memperoleh arus kas masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Kemudian yang kelima yaitu masa manfaat yang diharapkan dari aset lain atau sekelompok aset yang mungkin terkait dengan masa manfaat aset tak berwujud tersebut, seperti hak sewa atau lahan studio. Jurnalnya yaitu amortization expense pada intangible asset. Yang kedua yaitu aset tak berwujud dengan masa berlaku tidak terbatas. Jika tidak ada faktor seperti faktor hukum, peraturan, kontrak, persaingan, atau yang lainnya yang membatasi masa manfaat aset tak berwujud, maka perusahaan menganggap masa manfaatnya tidak terbatas. Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun harus diuji penurunan nilainya atau impairment minimal sekali setiap tahun. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang types of intangible asset, yaitu jenis-jenis aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah marketing-related intangibles, yaitu aset yang berkaitan dengan pemasaran dan identitas perusahaan, seperti trademark, trade name, brand name, dan internet domain name. Aset ini membantu perusahaan dalam membangun citra merek serta membedakan produknya dengan para pesaing. Yang kedua adalah customer related intangibles, yaitu aset yang berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggan seperti customer list, customer contracts, order backlog, dan customer relationship. Aset ini memiliki nilai karena dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dan menghasilkan pendapatan di masa depan. Selanjutnya adalah artistic related intangibles, yaitu aset yang berasal dari karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta, seperti buku, musik, film, foto, dan berbagai karya seni lainnya. Hak cipta ini memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Berikutnya adalah contract related intangibles, yaitu aset yang timbul dari hak berdasarkan kontrak atau perjanjian tertentu seperti franchise, licensing, dan broadcasting right. Nilai aset ini berasal dari hak eksklusif yang diberikan melalui kontrak. Yang terakhir adalah teknologi related intangibles, yaitu aset yang berkaitan dengan teknologi atau inovasi perusahaan seperti paten, software teknologi, dan trade secret. Aset ini sangat penting karena dapat melindungi hasil penelitian sekaligus memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai goodwill.
Goodwill merupakan aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli bisnis lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset neto yang diperoleh. Goodwill sering disebut sebagai aset yang paling tidak berwujud karena tidak dapat dijual atau diidentifikasi secara terpisah dari bisnis secara keseluruhan. Yang pertama, mengenai pencatatan goodwill. Goodwill hanya diakui ketika terjadi akuisisi atau pembelian suatu bisnis. Nilainya dihitung dari selisih lebih antara harga beli perusahaan dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Dan yang kedua, ada mengenai goodwill internal. Goodwill yang terbentuk secara internal, seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, atau kualitas manajemen tidak boleh dikapitalisasi. Hal ini karena nilainya sulit untuk diukur secara andal dan cenderung bersifat subjektif. Dan yang ketiga, ada mengenai penghapusan goodwill. Menurut standar akuntansi saat ini, goodwill dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, sehingga tidak diamortisasi. Namun, perusahaan wajib melakukan uji penurunan nilai atau impairment test. Jika nilai goodwill mengalami penurunan, maka perusahaan tersebut harus diakui dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada pembelian dengan diskon atau bargain purchase. Kondisi ini terjadi ketika harga pembelian lebih rendah daripada nilai wajar aset neto yang diperoleh. Dan selisih tersebut tidak dicatat sebagai goodwill negatif, melainkan diakui sebagai keuntungan bagi pihak pembeli. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai impairment and presentation of intangible asset atau penurunan nilai dan juga penyajian aset yang tidak berwujud. Nah, jadi intangible asset itu merupakan suatu aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Contohnya seperti paten, goodwill, lisensi, trademark, dan hak cipta. Nah, aset ini itu biasanya akan mengalami suatu impairment ketika nilai tercatatnya sudah tidak bisa dipulihkan kembali dengan melalui penggunaan ataupun penjualannya, yang artinya manfaat ekonomi yang dihasilkan aset tersebut itu sudah menurun. Nah, dalam menentukan apakah suatu aset mengalami impairment, perusahaan itu harus membandingkan carrying amount dengan recoverable amount, di mana recoverable amount sendiri merupakan suatu nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dan juga value in use. Kemudian carrying amount itu jika lebih besar daripada recoverable amount, maka perusahaan harus mengakui suatu kerugian atau impairment. Nah, bagian pertama yaitu impairment of limited life intangible. Nah, aset ini itu memiliki umur manfaat terbatas, jadi harus dilakukan peninjauan pada setiap akhir periode. Indikasi impairmentnya sendiri itu biasanya berasal dari faktor internal, seperti penurunan kinerja aset, ataupun faktor eksternal seperti adanya perubahan teknologi dan juga persaingan bisnis. Nah, jika terbukti mengalami impairment, maka selisih antara carrying amount dan juga recoverable amount nantinya itu akan dicatat sebagai loss on impairment. Kemudian yang selanjutnya yaitu reversal of impairment loss. Nah, jika kondisi pasar telah membaik dan recoverable amount-nya meningkat, maka perusahaan itu diperbolehkan untuk melakukan suatu pemulihan pada sebagian impairment yang sebelumnya sudah dicatat. Tetapi hal ini itu hanya berlaku untuk aset tertentu dan tidak berlaku untuk goodwill. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu impairment of identified life intangible asset. Nah, hal ini itu berbeda dengan sebelumnya karena asetnya itu tidak memiliki batas umur manfaat, sehingga tidak akan dilakukan amortisasi, tetapi tetap wajib untuk diuji impairment minimal 1 kali pada setiap tahunnya. Contohnya itu seperti broadcast license. Nah, jika recoverable amount-nya itu lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka impairment loss itu nantinya harus tetap diakui. Kemudian yang selanjutnya yaitu impairment of goodwill, di mana goodwill ini diuji impairment-nya pada setiap tahun dengan melalui tingkat cash generating unit atau unit penghasil kas. Nah, goodwill ini tidak akan diamortisasi, dan juga impairment pada goodwill itu tidak boleh dilakukan reversal meskipun kondisi perusahaan nantinya akan membaik di masa yang akan mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu presentation of intangible asset. Nah, dalam laporan keuangan, intangible asset itu harus disajikan secara terpisah, terutama itu pada goodwill karena sifatnya berbeda dengan aset yang lainnya.
Selain itu, amortisasi expense, impairment loss, dan juga reversal impairment juga harus dilaporkan secara jelas di dalam laporan laba rugi. Kemudian catatan atas laporan keuangan itu juga perlu menjelaskan adanya perubahan nilai aset yang tidak berwujud selama periode berjalan agar informasi yang diberikan itu menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan, sehingga impairment ini itu sangat penting agar nilai aset yang disajikan oleh suatu perusahaan nantinya itu tetap realistis dan juga sesuai dengan manfaat ekonominya. Dengan adanya pengujian impairment dan juga penyajian yang tepat, suatu laporan keuangan perusahaan itu bisa menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan maupun investor. Subbab yang terakhir yaitu Research and Development Cost. Biaya penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D pada dasarnya bukan merupakan aset tidak berwujud. Namun kegiatan tersebut seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk baru, proses, ide, formula, komposisi, atau karya tulis atau literatur. Dalam R&D, biaya penelitian harus dibebankan sebagai beban. Biaya pengembangan dapat dibebankan langsung atau tidak, tergantung pada kondisi tertentu. Serta kapitalisasi dimulai ketika proyek telah cukup berkembang, sehingga manfaat ekonomi dari proyek penelitian dan pengembangan tersebut diperkirakan akan mengalir ke perusahaan. Research activities atau penelitian adalah investigasi original dan terencana yang dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknik baru. Contohnya yaitu penelitian laboratorium yang bertujuan menemukan pengetahuan baru, mencari penerapan dari temuan penelitian baru. Kemudian ada development activities atau pengembangan, adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada rencana atau desain untuk produksi material, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang ditindakan secara signifikan sebelum dimulainya produksi atau penggunaan komersial. Contohnya yaitu perusahaan konsep dan perencanaan alternatif produk atau proses, pembuatan prototipe, dan pengoperasian pabrik percontohan seperti pilot plant. Selanjutnya adalah Accounting for Research and Development atau R&D, yaitu bagaimana biaya penelitian dan pengembangan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi perlakuan akuntansi untuk biaya R&D ini bergantung pada tahap kegiatan yang dilakukan, yaitu pada tahap research dan development. Pada tahap research, seluruh biaya yang dikeluarkan harus langsung diakui sebagai beban atau R&D expense. Ini karena manfaat ekonomi dari penelitian masih belum pasti dan belum dapat dibuktikan. Contohnya adalah biaya eksperimen, pengujian awal, serta pencarian alternatif produk atau teknologi baru. Sementara itu, pada tahap development, biaya tertentu dapat dikapitalisasi sebagai intangible asset apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Misalnya, proyek telah terbukti layak secara teknis, memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan, dan telah mencapai economic viability. Jadi tidak semua biaya R&D diperlakukan sama. Biaya research umumnya langsung dibebankan pada periode terjadinya, sedangkan biaya development dapat diakui sebagai aset apabila memenuhi kriteria pengakuan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat mencerminkan nilai aset dan beban secara lebih akurat. Baik, saya akan membahas mengenai beberapa jenis biaya yang memiliki perlakuan akuntansi serupa dengan biaya riset dan pengembangan atau Research and Development Cost. Yang pertama itu ada startup cost atau biaya pendirian usaha. Biaya ini dikeluarkan saat perusahaan memulai operasi baru, seperti biaya hukum, biaya organisasi, dan berbagai biaya awal lainnya. Meskipun biaya tersebut diharapkan memberi manfaat di masa depan, standar akuntansi mengharuskan biaya tersebut dibebankan langsung pada saat terjadinya. Kedua, ada initial operating losses atau kerugian operasi awal. Dan kerugian yang terjadi pada tahun-tahun awal operasi perusahaan tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset. IFRS mensyaratkan agar kerugian tersebut tetap diakui sebagai beban, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara lebih wajar dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan yang ketiga, ada advertising cost atau biaya periklanan.
Menurut IASB, biaya iklan dan promosi tidak dapat diakui sebagai aset karena manfaatnya tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari pengembangan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus langsung diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan dari ketiga jenis biaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun berpotensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan, biaya-biaya tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan aset, sehingga harus dicatat sebagai beban ketika terjadi. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai presentation of research and development cost atau suatu penyajian biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan keuangan. Nah, secara umum hal ini itu membahas tentang bagaimana suatu perusahaan mencatat, menyajikan, dan juga mengungkapkan biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut dengan kegiatan R&D. Nah, kegiatan ini itu meliputi penelitian, pengembangan produk baru, inovasi teknologi, maupun penyempurnaan produk yang sudah ada sebelumnya. Karena hasil dari kegiatan ini itu belum tentu akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, maka perlakuan akuntansinya itu harus diatur secara khusus. Nah, perusahaan itu diwajibkan untuk mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan sebagai beban selama periode berjalan. Nah, informasi ini itu biasanya ditampilkan dalam laporan laba rugi dan dijelaskan lebih rinci pada catatan atas laporan keuangan. Tujuannya sendiri adalah agar para investor, kreditur, dan juga pengguna laporan keuangan itu bisa dapat lebih memahami seberapa besar investasi yang nantinya dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan inovasi dan juga pengembangan bisnis. Kemudian terdapat beberapa kebijakan akuntansi terkait biaya R&D. Yang pertama yaitu biaya penelitian dan pengembangan yang umumnya langsung dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat biaya tersebut terjadi. Nah, hal ini itu dilakukan karena manfaat ekonominya di masa depan masih belum dapat dipastikan. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengembangan tertentu yang dapat dikapitalisasikan atau dicatat sebagai aset apabila telah memenuhi syarat pengakuan aset. Misalnya seperti ketika proses pengajuan regulasi telah dilakukan dan juga peluang untuk memperoleh persetujuan itu dianggap sangat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu aset tetap yang digunakan untuk kegiatan R&D seperti laboratorium, mesin pengujian, dan juga peralatan penelitian yang dikapitalisasikan sebagai aset tetap dan kemudian disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, penajian dari biaya R&D sendiri ini itu sangat penting dilakukan karena dapat menunjukkan tingkat inovasi dan juga strategi pertumbuhan perusahaan, di mana jika semakin besar investasi perusahaan pada penelitian dan pengembangan, biasanya itu semakin besar pula upaya perusahaan dalam menciptakan produk baru dan meningkatkan daya saingnya. Namun, di sisi lain biaya ini itu juga memiliki resiko karena hasilnya itu belum tentu berhasil dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sehingga biaya research and development itu harus disajikan dan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan karena sebagian besar biaya R&D itu diakui sebagai beban, sementara untuk biaya pengembangan tertentu itu dapat dikapitalisasikan jika telah memenuhi persyaratan.